bersyukur kepada Tuhan di siang hari ini. Kita bersama-sama kembali ke dalam rumah Tuhan. Kita bersama-sama kembali untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau
lahir baru di dalam Tuhan. Meskipun setiap pelanggaran yang kami lakukan maupun sengaja maupun tidak sengaja yang kami lakukan, Engkau boleh tahirkan kami, Engkau boleh layakkan kami untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Allah. Kau bekerjalah Tuhan atas kami, atas setiap puji-pujian yang kami naikkan, atas setiap ibadah kami yang kami lakukan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan dalam ibadah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Kita mau mengucap syukur karena Dia Allah yang memberkati hidup saudara dan saya. Haleluya. Aku diberkati. Tuhan pasti terjadi buat kita sekalian. Haleluya. Kita hanya percaya. Bukti karena percaya walaupun belum melihat, kita sudah terimanya itu di dalam Tuhan. Hari ini kita lihat kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu hari-hari ini. Hanya percaya saja.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diizinkan kembali mendengar kebenaran firman Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pribadi Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu memberikan kekuatan Tuhan. Dan kami boleh melihat karya-Mu begitu nyata Tuhan. Setiap pribadi dan lepas pribadi. Biar Tuhan saat ini kami izinkan Roh Kudus menyertai kami, mengurapi kami. Dan kami boleh percaya kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan, menguatkan kami. Dan bukan hanya berdiri di situ saja, mengoreksi, menegur kami, dan menolong kepada kami untuk kami tetap Tuhan percaya bahwa Engkau mengasihi kami, dan kami boleh pulih dan boleh dibangkitkan Tuhan dengan semangat yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami izinkan Roh Kudus menyertai, mengurapi kami dan berkarya, dan kami siap mendengarkan suara Engkau. Dan saat ini Tuhan berbicara dan berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan aplaus seberapapun yang ada. Kita percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, baik jemaat yang Tuhan kasih, yang selalu setia beribadah di dalam hadirat Tuhan, maupun juga bagi saudara kita yang melakukan live streaming. Biar Tuhan Yesus memberkati bersama-sama. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya akan berbicara tentang hidup orang Kristen. Ya, seringkali kita selalu dikuatkan, selalu dikuatkan, diberkati melalui firman Tuhan. Hidup orang Kristen selalu diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Setiap doa-doa pasti dijawab. Apakah selalu demikian? Biar kita akan melihat seperti apa hidup orang Kristen itu. Baik, kita akan buka kebenaran firman Tuhan dengan kitab dalam Perjanjian Baru 2 Petrus 3 ayat 11 sampai ayat 13. Sama-sama kita akan baca ya. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 13. 2, 3. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Haleluya, puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya ingin sedikit cerita. Ada suatu tulisan yang di sana dia menceritakan ada seorang ayah, ya, dia ahli membuat jam. Ya, suatu hari anaknya berkata kepada bapaknya, ayah, ayo kita jalan-jalan. Ya, tapi sang ayah katakan, ayah nggak bisa. Ya, tapi ayah akan memberikan hadiah buat kamu, itu jam yang baik buat kamu. Ya, akhirnya si ayah ini berusaha membuat jam yang terbaik. Siang dan malam dia lakukan, dia kerjakan seperti itu. Ya, untuk bisa menyenangkan anaknya. Ya, tanpa disadari sang anak ini ternyata udah beranjak besar. Ya, sang anak ini sudah melalui prestasi di sekolahnya, dan bukan hanya itu aja, dia udah bekerja, dia punya pacar, udah menikah, sampai sang anak ini udah melalui di mana ibunya dipanggil Tuhan. Ya, ternyata pada saat dia selesai jamnya, dia mengampiri anaknya. Betapa kagetnya. Ternyata anaknya sudah dewasa, ternyata anaknya sudah tua. Loh, selama ini dia membuang waktu yang sia-sia. Ya, akhirnya dia sadar. Ya, ternyata dia mimpi. Ya, akhirnya dia lihat anaknya ternyata masih kecil dan masih tidur. Dia peluk dan berkata, untuk yang terbaik, ya, untuk yang berarti berikan yang paling berarti. Ya, dikatakan untuk yang berarti berikan yang paling berarti. Ya, nah di sini kita melihat banyak orang yang begitu mengejar ambisinya sehingga dia melewatkan hal-hal yang penting seperti keluarga dan kesehatan. Ya, banyak orang mengejar melakukan itu semua, dia tanpa peduli dengan keluarganya, dia ambisi, ya, sehingga dia tidak peduli dengan kesehatan. Ya, dia pikir masih muda, masih kuat, ya. Dia pikir dia ini mampu karena mungkin keluarganya sehat, pasti dia akan punya keturunan yang sehat, ya. Tanpa peduli dengan keluarganya. Mungkin keluarganya jauh dari dia, ataupun dia lihat kesehatannya dia juga menurun dan sebagainya. Dia nggak peduli karena dia inginkan duit dan duit. Ya, jangan sampai seperti cerita anak tadi, anak orang tua tadi menyesal karena akhirnya dia melupakan waktu yang terbaik buat anaknya, ya, kehidupan yang berarti buat keluarganya. Ya, next selanjutnya kita akan lihat. Nah, di sini kita lihat, ya, sebagian orang lainnya mungkin ya sudah tidak
sempat untuk berpikir seperti itu lagi. Dan kita lihat mereka tertekan dengan kebutuhan, ya tertekan dengan kebutuhan hidup sehari-hari dan berpikir asal hidup melewatinya itu sudah cukup, ya. Nah, kita lihat banyak orang yang tidak ada kesempatan lagi untuk berpikir itu lagi tentang bagaimana ya menjaga keluarganya, bagaimana menjaga kesehatannya, ya. Yang penting dia mencari sesuatu yang baik, ya, tentang uang, materi dan sebagainya. Udah nggak ada pikiran itu lagi. Dan mereka tertekan dengan kebutuhan hidup sehari-hari dan berpikir asal hidup saja melewatinya itu sudah cukup. Ya, mereka udah pasrah dengan keadaannya. Ya udahlah, ngapain urusan nanti gitu ya. Orang berpikir ya kalau udah mati ya udah urusannya udah selesai, udah nggak dipikirin lagi, ya. Ternyata sebagai orang Kristen kita tahu bahwa di setelah kematian ada kehidupan, nggak selesai begitu saja, saudara. Ya, firman Tuhan mencatat ya jangan sampai ya mengalami kematian kedua kalinya. Ya, udah mati di dunia, matilah nanti di api neraka. Itu yang Tuhan gak mau. Apalagi orang-orang di mana Tuhan mau orang-orang yang dia kasih benar-benar tetap percaya, dia bertobat sungguh-sungguh untuk menerima yang Tuhan janjikan, kerajaan surga yang kekal. Ya, di mana di sana tidak ada ratapan, ada tangisan, yang bukan di kita dan sebagainya, supaya mereka bersuka cita karena sudah melewati hari-hari yang bersama dengan Tuhan. Ini pertanyaannya sederhana. Sebenarnya hidup seperti apa yang harus kita kejar sampai sebagai orang Kristen? Ya, sebenarnya hidup seperti apa harus yang kita kejar sebagai orang Kristen? Ya, apa seperti orang tadi cerita bapak itu mengejar materi sampai nggak peduli lagi tentang keluarganya, sampai anaknya udah besar, sampai anaknya berprestasi, sampai keluarganya salah satunya ada yang meninggal, dia nggak peduli. Yang penting dia cari uang, cari materi, nggak peduli lagi. Ya. Apa seperti itu? Wah, nah di sini yang akan kita jawab bersama-sama. Di sinilah kita tahu jawaban seperti apa yang seharusnya kita sebagai orang percaya punya kehidupan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Coba kita lihat sedikit tentang mimpi-mimpi pun terus ditawarkan oleh dunia. Ya, mimpi seperti apa? Ya, impian-impian. Ya, kamu kalau ingin dia istilahnya berhasil, kamu punya harta yang banyak. Kalau engkau ingin dihargai, dihormati, ya kamu benar-benar menunjukkan pribadimu yang yang perlu dikagumi, supaya orang berkata kagum, oh kamu ini berhasil, oh ternyata kamu orang sukses. Salah satu presiden kita ya punya ini ya perkataan, gantungkanlah atau kejarlah cita-citamu setinggi bintang Milan. Ya, artinya kejarlah impian-impianmu setinggi-tingginya seperti itu. Ya. Kalau udah kamu kaya, ya nggak cukup sampai situ. Terus ya kamu yakinkan bahwa kamu ini nomor 1 di dunia, mungkin nomor 1 di Indonesia. Jadi orang kaya, ya, supaya benar-benar dihargai, ya dihormati. Itulah dunia, itulah untuk mengejar impian-impian seperti itu. Dan kita lihat kalau selanjutnya kemajuan dunia seolah ya membuat manusia bisa menjalani pilihan hidup dengan tanpa batas. Kemajuan dunia seolah membuat manusia bisa menjalani pilihan hidup dengan tanpa batas. Ya dulu orang bekerja dari Jakarta, ya bisa ke suatu kota, ke daerah yang lain, atau dari Tangerang ke Jakarta, ya dari Jakarta ke Tangerang seperti itu. Ya itulah ya yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa dia ini sedang melakukan pekerjaan, ya, atau melakukan suatu bisnis, ya. Mungkin ya saat itu terbatas dengan waktu, jarak dan sebagainya yang dia tempuh. Tapi mulai zaman yang sekarang, ya, manusia itu ya tidak dibatasi. Ya, bisa saja tadi secara konvensional kerja ya dari satu tempat ke tempat lain, dia harus lakukan seperti itu. Tapi bisa sekarang dilakukan di rumah, bekerja di rumah. Ya, setelah pandemi waktu pandemi orang bekerja di rumah, harus bekerja di rumah seperti itu, harus menghasilkan uang dan harus menghasilkan uang, bisnis harus berjalan walaupun tetap di rumah. Ternyata melalui apa? Teknologi semakin canggih. Ya dengan di rumah saja, mungkin seperti gambar yang sebelah, seperti lagi tiduran, seperti itu, dia harus bisa menghasilkan uang ya tanpa batas. Manusia itu menjalani hidup pilihannya tanpa batas, ya, tanpa batas. Bagaimana kalau kita mencari Tuhan tanpa batas? Enggak ada, enggak kita ukurannya. Kalau dunia sekian, saya mengasihi Tuhan lebih lagi, tanpa batas. Puji Tuhan, saudara. Walaupun di rumah saudara bisa live streaming, walaupun di rumah saudara bisa membaca Alkitab, ya, walaupun di rumah saudara bisa yang mendengar suara Tuhan. Puji Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, maka itu saudara harus lihat, ya, harus kita tunjukkan bahwa kita benar-benar
ya tanpa dibatasi dengan keadaan ini. Ya, mungkin kita cari Tuhan kayaknya susah, harusnya harus datang ke gereja dan sebagainya. Ya, benar seperti itu. Tapi kadang-kadang dengan alasan-alasan klise, saya jauh jaraknya, saya nggak bisa datang ke gereja, saya tidak bisa melayani karena faktor usia sebagainya. Nah, di sinilah kita lihat dunia saja bisa memberikan pilihan, ya, di mana pilihan hidup manusia tidak ada batasnya. Biar kita pun mengasihi Tuhan tanpa ada batas. Amin. Selanjutnya kita lihat menjadi bilioner teknologi sebelum usia 30. Ya, menjadi miliarder teknologi sebelum usia 30. Itu kenapa, Saudara? Ini anak muda biasanya bisa membuat terobosan-terobosan yang luar biasa. Teknologi dibuat oleh orang-orang muda. Ya, dicetus oleh orang-orang muda, anak-anak muda. Saya percaya anak-anak Tuhan di dalam kasih Tuhan, saudara bisa punya kemampuan yang luar biasa, ya. Bukan hanya bisa menguasai teknologi, tapi saudara benar-benar mempersiapkan diri saudara untuk bisa dipakai Tuhan luar biasa, memberikan sebebas-bebasnya Allah bekerja dalam diri saudara. Di sini kita lihat untuk menjadi bilioner, ya, sebelum usia 30 itu bisa dilakukan anak muda. Di luar sana mereka berlomba-lomba terkenal menjadi kaya dari usia muda. Ya, banyak istilahnya, masih muda, gila kayanya luar biasa, gila kayanya seperti itu, ya. Ada yang disebut crazy rich, ya, orang kaya, gila kaya, maksudnya luar biasa uangnya. Saudara, dalam usia-usia seperti itu untuk dia punya mobilitasnya itu banyak kesempatan untuk bisa mencetuskan suatu ide, suatu bisnis dan sebagainya dalam usia 30, saudara. Nah, selanjutnya kita lihat, ya, pergi keliling dunia sambil menulis blog. Nah, ini suatu tantangan juga, ya. Dunia sana menawarkan, kamu ini karena udah ada kamera, ada handphone yang lebih canggih, kamu bisa upload suatu foto dan kamu bisa tulis di sana, tempat ini bagus untuk kita nanti, ya, dikatakan untuk pesta, istilahnya pesta pernikahan atau pesta ketemuan teman-teman SD, SMP, SMA atau juga lulusan yang lainnya. Mungkin saudara, ini tempat yang bagus, view-nya bagus seperti ini, ya. Saudara mungkin keliling satu kota dan saudara katakan, ini bagus luar biasa pemandangan ini, ya. Nggak ada duanya. Satu hari kita akan ke sini, ajak keluargamu, mungkin ajak keluarga saudara atau saudara kita bisa bawa ke sini, ya. Mereka pergi keliling dunia sambil menulis blog seperti itu. Anak muda kemana-mana bisa lakukan seperti itu, ya. Seperti menulis status saudara bisa lakukan yang baik-baik seperti itu, ya. Tapi kadang-kadang mereka tanpa sadar mereka menjauhkan diri daripada Tuhan karena masih usia muda, mereka usia yang dinamis, bisa kesana kemari, ya, tanpa dibatasi, ya, dengan waktu yang ada, ya. Mungkin dia pikir ini waktunya yang dimanfaatin, mumpung masih muda, ya, lakukan ini, melakukan itu, ya, tanpa peduli lagi dengan yang tentang kehidupan rohaninya. Terus yang kalau kita lihat selanjutnya, menjadi YouTuber dengan follower jutaan orang. Suka baca saudara, orang kaya, ya, menjadi kaya terus, ya, menjadi YouTuber, tiba-tiba dari satu daerah, dia masih muda, uangnya banyak, ya, mungkin puluhan juta itu udah biasa, tapi miliaran tiap bulannya masuk ke rekening pribadinya. Hasil daripada orang yang follower orang di mana-mana, bukan hanya orang Indonesia, dari luar negeri pun mereka mengikuti. Karena apa? Karena mungkin dari kehidupannya ini sangat berpengaruh, keluarganya sangat berpengaruh, keluarganya ini mungkin dikatakan harmonis, mungkin keluarganya ini bisa membuat ide-ide buat orang lain terinspirasi. Mereka lihat tuh film ini, lihat tuh YouTube-nya dia. Ini banyak orang, makanya banyak ada di sana, ada yang follower jutaan orang. Hasilnya banyak, saudara. Maka mereka nggak ada kerja seperti yang orang-orang dari pagi sampai siang. Itu hanya siang aja dia upload satu video kecil singkat, maksud saya, bisa, ya, menghasilkan uang seperti itu. Dia buat lagi, ya, dia bikin cerita-cerita pendek dan sebagainya, ya, kesannya seperti itu. Itulah kasihkan mereka, ya, untuk mereka bisa mendapatkan menghasilkan uang. Atau selanjutnya kita lihat di sini, atau cita-cita yang sederhana. Banyak mama muda ingin mempunyai tubuh seperti tubuh model yang ada di Instagram. Ya, baru nikah, nggak enak kalau baru nikah, kamu gemuk banget, ya. Kamu kok kurus banget. Makanya dia ingin punya tubuh yang ideal seperti itu. Ya, baru punya anak satu, kok badan kamu kok kayak mama gua. Itu anaknya
hanya 5, seperti itu. Jadi besar banget ya. Kok kamu ini hanya krempeng, kok kalian gendut banget, gemuk banget dan sebagainya. Kok coba bentuk badan kamu seperti yang bagus deh, yang harus gimana gitu ya. Ya, saya pernah antar istri saya untuk nge-gym, ya, nge-gym seperti itu. Satu hari istri saya cerita, masa badan udah kecil begini, dia pegang perutnya, si strukturnya itu atau teachernya itu dia pegang, perut kamu masih gendut, ayo geraknya lebih banyak lagi, bergerak lagi, ya, dipegang-pegang. Saya lihat tuh kamu udah kecil begini masih gendut, dia bilang, astaga, ya, karena pengen punya yang benar-benar ideal. Benar-benar gurunya berhasil menciptakan, ya ini manusia yang bagus seperti ini, maksudnya body yang bagus seperti ini gitu ya. Dalam hati saya, kalau sekarang kalau kamu masuk sana udah bingung kali ya, ini guru dulu yang gua ajarin ini orangnya ya bingung, mungkin udah gemuk semuanya gitu ya, badannya perut, tangan seperti itu. Kenapa? Ya itu ya, kita lihat, maka banyak anak muda mereka terobsesi menjadi hidup yang baik, yang dipandang orang enak gitu ya, mulai dari tubuhnya ya, supaya dilihat orang enak, diupload di kota juga nggak maksudnya nggak jelek-jelek banget gitu, orang kagum dan dulu kayak dia gini terus ya, nggak berubah ya, hanya berubah alisnya, hanya berubah rambutnya, tadinya belah tengah jadi belah pinggir dan sebagainya, mungkin seperti itu ya. Mereka lihat nggak berubah ya, luar biasa ya, luar biasa, pengen sih seperti itu ya, pengen sih orang daya tariknya seperti itu ya, pengen seperti itu ya. Kalau pria mungkin jarang yang berubah, kalau wanita pasti habis melahirkan ada sedikit perubahan, entah berat badannya atau ada hal yang lainnya. Kalau pria enggak ya. Contohnya saya, waktu saya punya anak udah 3 ya, saya pikir kamu masih muda, artinya belum punya istri, belum punya anak. Pas saya bilang, saya udah punya istri, kaget, aku udah punya anak 2, 3, wah kaget lagi gitu, mungkin kaget ya, yang benar kamu, baru mau dijodohin sama gua, kamu punya anak kayak gitu. Pas lihat, gede-gede banget ya, tuh anaknya gede-gede banget, mana mamanya? Saya kasih tahu saudara, takut jadi bahan timbangan gitu ya. Wah maksudnya, ya pasti baik ya, maksudnya keadaannya sehat ya, badannya juga bagus seperti. Kadang-kadang orang pengennya lihat kayak gitu saudara. Tentang dipuja, gila hebat, berarti gue masih bisa gitu ya, masih bisa dilirik orang gitu dan sebagainya ya. Mungkin saya singgung sedikit lagi waktu Lydia di sana tanya ibu gembalanya, ibu Lydia, ibu itu ya, dia bilang, wah ini suaminya, saya malu saudara saat itu. Di dia langsung saya rapin rambut saya, Lydia, ini pendetanya. Jadi saya senang saudara, ibu Lydia, Lydia Sari katakan ini pendetanya, ibu pendetanya takut malu, dia bilang, oh iya saya ya jaga dia sampai makan waktu pesta pernikahan. Ini ternyata pendetanya, saya pikir calonnya, saya bilang belum lihat sih calonnya, nanti gantengnya luar biasa ya. Makanya dilihat, kayak ngeceknya ternyata 12-13 bloknya. Ya makanya blok seperti itu ya. Jadi saya bersyukur gitu. Coba kalau saya GR, saya masih bisa ya. Bisa apa? Bisa juga tampol ya. Bahaya saudara ya, untung enggak. Ya, itulah kita banyak tantangan di sini ya, supaya orang-orang Kristen tuh pikir harus begini ya, sebagainya ya. Kita harus tahu batasnya. Kita lihat di sini ya. Alkitab mengingatkan bahwa dunia yang kita kenal sekarang akan berlalu dan diganti dengan dunia yang baru. Coba kita akan buka kebenaran firman Tuhan. Dalam Wahyu 21 kita akan baca cepat ayat 1 sampai 8 ya. Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Ayat yang pertama jemaat Tuhan, ayat yang kedua saut-sautan sampai ayat yang ke-8 kita bersama-sama ya. Wahyu 21, langit yang baru dan bumi yang baru. Ayat yang pertama, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. 2, 3 jemaat Tuhan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang dandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Yang empat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi.
Tidak akan lagi perkabungan atau dapat tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkara ini adalah tepat dan benar. Nah, Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan diberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ayat 8:2-3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Puji akan nama Tuhan, ya. Dan kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan di sana, ya, di mana pewahyuan itu diberikan kepada Yohanes, ya, dalam penglihatannya dia melihat di mana ada langit baru dan bumi yang baru, dan Tuhan katakan, catat, lihatlah, aku akan hapus setiap air mata, penderitaan mereka, tidak ada perkabungan di sana. Itu yang kuberikan kepada mereka yang tetap setia di dalam Tuhan. Kehidupan Kristen seperti apa yang kita kejar? Kehidupan itulah yang Tuhan inginkan, di mana saudara mendapatkan suatu kehidupan yang baru, di mana tidak lagi namanya mengalami duka cita, istilahnya perkabungan kematian, seperti tidak ada lagi. Ya, saya pernah waktu kecil SD gitu, saya mengalami di mana saya lupa kelas berapa di SD, tapi saya pernah tersentuh di mana saya menyadari bahwa orang tua saya akan meninggal. Papa mama saya. Jadi saya menangis di pojokan di sekolah. Ya, teman-teman lagi jajan, tapi saya di pojokan ya, sendiri. Saya menangis sampai keluar air mata deras sekali. Saya disadarkan bahwa kamu akan kehilangan orang tuamu, papa dan mamamu. Itu saya kok sedih banget. Ya, saya nangis kok saya disentuh seperti itu. Ya, saya belum percaya sama Tuhan, tapi saya saat itu mulai ada kerinduan. Tuhan, saya belum bisa datang ke gereja, tapi saya udah disentuh perasaan seperti itu. Ada kehilangan nanti. Firman Tuhan katakan tadi, kalau engkau di dalam aku dan engkau tidak akan mengalami duka cita, perkabungan, ya, mengalami seperti itu, tidak ada lagi. Ya, asalkan engkau setia di dalam Tuhan. Nah, itu janji Tuhan, ya. Nah, di sini kita lihat ternyata di dalam kehidupan yang sebenarnya realita yang sebenarnya, iblis ini akan dan kejahatannya masih bisa berkuasa. Ya, iblis dan kejahatan masih bisa berkuasa. Ya, saudara bisa lihat, saudara, ya, walaupun saudara saat ini dekat dengan Tuhan, saudara bisa lihat bagaimana pekerjaan iblis pun melakukannya, demonstrasinya yang begitu menakjubkan, membuat orang kagum. Ya, bisa berpaling tadinya iman pada Tuhan, bisa berpaling pada kuasa. Ya, kegelapan, okultisme, percaya pada benda seperti itu, ya. Dan saudara berkata, wah, ini bisa menolong saya, bisa memberikan saya nyaman, bisa membuat saya tidak bisa mungkin dikalahkan orang, atau tidak bisa dijatuhkan oleh musuh. Saya mendapatkan waktu adik saya sama-sama ke gereja sama saya, baru berdua orang, saya belakangan begitu. Tapi adik saya mulai bimbang, tapi suatu hari di ikat pinggangnya ada jimat gitu, ya. Dia gunakan seperti itu. Saya tanya, itu apa? Ya, dia bilang, ini jimat. Saya baru tahu dia punya ikat pinggang. Selama ini kan pakai celana, tapi dalamnya dililit ikat pinggang. Di situ ada tulisan dari agama tertentu, dan katakan ini bisa menjatuhkan musuh, bisa mengalahkan musuh dan sebagainya. Dia yakin dengan benda itu. Tapi kamu kan Kristen, kamu percaya, tapi masih terlibat dengan hal seperti itu, saudara. Saya pikir dia nyaman-nyaman aja di dalam gereja. Ternyata masih dikuasai oleh namanya okultisme, percaya kepada benda-benda. Ya, ada kuasa si iblis itu. Iblis dan kejahatan masih bisa berkuasa. Masih bisa melakukan. Ya, kalau dia melakukan doa untuk kesembuhan, kuasa iblis bisa juga, saudara. Bisa seperti itu. Ya, makanya kalau saudara percaya, ya, mengalirlah dengan kepercayaan mereka, ya, dengan kuasa-kuasa si jahat. Maka tetap di dalam Tuhan. Oke, selanjutnya di dunia ini kedagingan manusia mendapatkan prioritas.
Ya, di dalam dunia ini kedagingan manusia mendapatkan prioritas, hal yang utama. Ya, untuk menyenangkan hati manusia, keinginan manusia itu hal yang utama. Ya, mendapatkan prioritas. Ya, kesenangan. Ya, istilahnya ngapain? Datang ke gereja, mendingan keluar sana. Ya, oh saudara bisa ke mall, saudara bisa sekarang udah bebas gitu ya, bisa pergi kemana, ya. Nah itu saudara kedagingan manusia untuk menyenangkan mata, untuk menyenangkan tubuh, saudara bisa relax ke tempat sana. Ngapain ke gereja? Ya waktunya hari Minggu kan saya libur kerja atau libur bisnis. Ini hari itu saya pergi keluar. Bisa mereka lakukan seperti itu, saudara. Ya. Tapi bukan berarti saudara nggak bisa relaksasi, bukan nggak bisa bertamasya, bukan ya. Tapi kadang-kadang bukan udah dekat sama Tuhan, tapi dia buang waktunya berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya dia ingin menyenangkan kedagingannya, ya untuk lebih bebas lagi dia bisa masuk dari diskotik 1 ke diskotik 2, ya dari tempat judi ke tempat judi yang lainnya, ya dari tempat yang kurang baik tidak terpuji dia masuk, soalnya dia pindah lagi tempat yang lainnya untuk menyenangkan namanya kedagingan manusia. Mumpung masih muda, dia buat enjoy aja gitu ya. Tanpa disadari manusia itu ada batasnya. Hidup ini ada batasnya. Kitab Yakobus saja pasal yang keempat di sana, hidup ini seperti uang, sebentar aja kelihatan lalu lenyap. Ya, pikir, oh saya masih muda, nggak mungkin saya mati muda. Belum tentu saudara. Banyak yang mati muda. Ya, tiba-tiba bukan soal penyakit saja, kejahatan terjadi. Tiba-tiba yang masih muda, siapa sangka dia yang harus jaga keamanan, tiba-tiba dia harus mati. Ya, dibunuh. Ya, kena pisau, kena tembak. Seperti itu, saudara, itulah kuasa si jahat bisa aja dimanapun bisa melakukannya. Maka itu saudara lebih besar lagi sama Tuhan. Ya, oke, orang kaya yang dihormati, orang kaya yang dihormati. Ya, di sini saudara banyak tantangannya. Orang kaya yaitu dia sangat dihormati di mana-mana. Kalau duduk nggak mau di belakang, mau di depan seperti itu. Maunya disambut. Kalau nggak disambut marah-marah. Ya, kenapa? Dia merasa punya uang. Dia punya kedudukan, dia bisa komplain, dia bisa ngamuk-ngamuk, ya. Apalagi merasa sumbangan yang besar suatu tempat, ya dia bisa melakukan seperti itu, saudara. Lu nggak tahu gua, lu nggak lupa sama gua. Kadang-kadang kata-katanya udah nggak nyaman, walaupun orang ini, karena ya di sini udah merasa kedagingannya udah mencapai titik di mana dia harus dihormati. Dia udah merasa wah udah punya kedudukan, punya uang besar, uang banyak maksudnya. Nah itu saudara, makanya kita lihat di sini itulah yang dilakukan oleh dunia untuk mereka ya mengejar sesuatunya, ya walaupun semu tapi dia merasa ini yang nomor 1 di dunia, ya mereka ingin yang terkenal dan sebagainya. Oke, selanjutnya next, ya tentang kecantikan di sini. Kecantikan didewakan. Siapa sih yang nggak mau cantik? Ya yang jelek bisa berubah jadi cantik, bisa saudara. Yang mukanya rupanya yang nggak bagus bisa dirubah di operasi plastik. Ya siapa yang terkenal ini? Jadi tadinya cowok berubah jadi cewek. Ya, siapa namanya? Antok. Lihat, bayangkan saudara, itu kalah cewek, benar nggak? Mukanya, kalau saya dijajarin, ya dengan isi saya bilang isi dia, cantik banget ya. Isi saya kurang aja bang, makanya gitu ya. Gua dibandingkan sama lu cinta kayak seperti itu ya. Lah mukanya, tambang, sampai istilahnya satu kepala aja miliaran kalau nggak salah nih. Dia berubah mukanya, dia suaranya dirubah, benar-benar untuk mendekati cewek, bukan mendekati sempurna menjadi cewek. Kecantikan didewakan supaya orang dihargai, dia merasa dia cantik, sedikit-dikit mana terkenal, mana dikit-dikit foto, ya seperti itu. Walaupun belum mandi, orang cantik tetap aja cantik ya, di foto seperti itu. Baru bangun tidur tetap aja minta foto dan sebagainya. Ya kenapa? Kecantikan didewakan dan dunia mengakuinya. Orang cantik akan dihormati, ya orang cantik pasti akan jadi artis, orang terkenal. Maka itu manusia akan berusaha di sana. Ya, oke. Selanjutnya kebenaran bisa diputarbalikkan. Ya, tadinya benar bisa salah, salah jadi bisa benar. Bisa seperti itu saudara. Ya permainan, yang penting banyak uang ya. Lu sogok aja tuh hakimnya, lu sogok aja. Ya istilah pengacara yang baik yang mana? Ya, kamu tadi salah, pakai pengacara yang bagus, yang terkenal, pasti kamu menang. Saudara tadinya salah bisa benar, bisa bebas dari hukuman. Ya, kebenaran bisa diputarbalikkan. Sekarang ditontonkan di Indonesia. Yang mana benar, yang mana salah, benar-benar diuji. Ya istilahnya benar nggak, masih pro nggak? Ya tentang keadilan.
ya dunia ini. Kenapa? Ya coba tunjukkan, buka selebar-lebarnya pemerintah atau presiden katakan emang itu ada kejadian, coba jangan tutup-tutupi, buka aja supaya lihat manusia, masih orang-orang tahu yang salah mana di mana, ya kesalahannya seperti itu. Dan orang menunggu banyak orang sampai kejadian yang ada di televisi, mereka berusaha siapa sih yang salah, apa sih ceritanya, mereka ingin tahu ya. Kami berusaha, ada yang macam-macam ya. Kita lihat seperti itu, kebenaran bisa diputar balikan, tapi kita percaya kebenaran dalam Tuhan tidak bisa diputar balikan, tetap benar adanya ya. Orang benar akan dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nah, sini kita lihat pekerjaan Tuhan dan orang-orang yang setia di dalamnya bisa mendapatkan tantangan atau tentangan. Ngapain kamu melayani? Saya tahu kamu ya, seperti itu ya. Saya kenal kamu enggak bagus. Tapi kalau saudara benar-benar bertobat, itu masalah lain. Sekarang kau udah dipulihkan, maju terus dalam Tuhan. Tuhan akan lihat itu saudara. Bukan menjadi jas semuanya, ya kamu jahat, selamanya kan jahat. Tapi kalau engkau udah berubah, engkau udah bertobat, engkau dibenarkan oleh Tuhan, maju terus dalam Tuhan. Siapa sih manusia Tuhan katakan pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saat itu juga engkau terputus hubungan dengan Allah. Nggak mungkin kau masuk surga kecuali engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu Tuhan akan menanggung segala dosa, mengampuni segala dosa. Ya, walaupun dosa merah sekali kemisi akan putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Tuhan janjikan seperti itu. Maka itu kita serahkan Tuhan. Ya, walaupun banyak tantangannya buat kita. Ya, kamu kan bisa melayani, kamu bisa nyanyi, suara kamu kan begitu loh. Ini dijelek-jelekin. Doakan saudara. Emang kamu bisa dihormati, suara kamu kayak begitu kan, kamu bisa mereka pujian, dan sebagainya. Emang kamu pede, banyak. Kamu bisa main musik, ya. Yang aku tahu kamu nggak bisa ABC-nya doang, selanjutnya udah nggak benar kayak gitu kan. Tapi kalau memberikan hatimu, pasti Tuhan akan berikan kuasanya. Tuhan akan urapi, benar-benar menjadi dampak yang luar biasa. Maka jangan patah semangat, Tuhan akan berkati kita. Ya. Disinilah kita lihat kembali ya, segala sesuatunya Tuhan janjikan, Dia akan menghapus air mata ya dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi, tidak lagi namanya perkabungan atau ratap tangis dan duka cita, sebab segala sesuatunya yang lama itu telah berlalu ya. Gitu hidup yang senantiasa memancarkan karakter Allah. Hidup seorang Kristen itu seperti apa yang kita kejar? Hidup yang senantiasa memancarkan karakter Allah, sifat Allah. Ini saudara, saya udah Kristen. Apa yang harus kita lakukan? Sifat kita mungkin tadinya tabiatnya nggak baik, tabiatnya cepat marah, istilahnya membuat orang lain terluka. Tapi di sini kita harus punya sifat yang namanya karakter Allah, itu mengasihi, mengampuni, melepaskan pengampunan. Itu nggak mudah. Ya. Suatu hari mungkin saya kasih contoh keluarga saya. Tengah-tengah itu keluarga saya di lingkungan itu anak bisa masuk ke dalam, istilah seperti itu ya. Dia bisa main ke sana, orang tuanya pun main ke sana, tiba-tiba dia cerita ke tempat lain seperti itu. Dia akhirnya saya keluarga bisa datang, kok begitu dia ceritanya, akhirnya bisa ribut saudara. Di sinilah tantangannya buat saya. Yang nama emosi, kita emosi, dia kamu ngomong seperti itu dan sebagainya ya. Tapi di sini kita ditantang, mengasihilah dia, ampunilah dia, tegurlah dia, walaupun dia lebih muda atau lebih tua, apalagi lebih tua, ampuni dia. Ya, satu hari saya dengan karena anak itu ada masalah, meninggal. Akhirnya orang tuanya panggil saya, lihat saya sudah meninggal. Ya doakan sebagainya. Dia minta seperti itu, dia bawa keluarga saya, maksudnya undang, dia unjukin anaknya yang tadinya main di rumah, ya seumuran waktu itu dengan anak saya yang pertama, tiba-tiba meninggal. Ya, saya lagi lucu, dia cewek ya, lagi cantik-cantiknya dalam usia ya belum genap 11-12 tahun usianya ya, lagi tiba-tiba meninggal seperti itu. Karena jatuh kepleset, kepala kejedak, maksudnya ceritanya. Tiba seperti itu, dia kaget, anak saya meninggal. Tadinya main ke rumah kamu. Lihat doakan dia nangis ngeliat anaknya. Tapi dalam ceritanya sebelumnya apa? Dia ribut keluarga saya, dia cerita ke sana sini yang nggak benar gitu ya. Tapi harus selalu lepaskan pengampunan, ampuni Tuhan dia. Saya ampuni dia saudara. Ya, kesel di hati, kok dia ceritanya gitu. Kita ajak main anaknya, bawa main ke sana kemari ya, kasih makan sebagainya. Tapi kok ceritanya di luar lain ya. Itulah ya.
Kita hidup harus senantiasa memancarkan karakter Allah. Hidup bisa mirip mungkin dengan Tuhan Yesus. Hidup semirip mungkin. Mungkin kita persentasenya Tuhan Yesus 100% punya hidup yang baik, yang sempurna. Tapi kita diarahkan, hendaklah kau kudus. Ya, sebab aku kudus. Berusaha kita hidup kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini kita ditantang kembali. Bagaimana hidup kita di lingkungan hidup kita, ya. Di tempat kita tinggal, di tempat kita bekerja, banyak hidupnya membuat orang itu, kamu pengen kaya, ayo ikut gua, begini dan ini, melakukan korupsi, yang melakukan yang hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Banyak mereka berhasil. Ya, teman saya ini walaupun cewek gesit dalam hal yang melakukan hal yang tidak terpuji, ya, punya rumah sampai bosnya coba kamu suruh satpam foto rumahnya, besar banget, katanya habis berapa M, kaget dia. Bosnya ya perintahkan, itu anak buahnya saudara, lakukan seperti itu. Coba kamu datang sama foto, ajak satpam supaya kamu ajak ngobrol, satpam yang foto. Dia bilang gitu saudara. Saya mata-mata dong seperti itu. Ya, kenapa? Karena ya mungkin nggak wajar karyawan tertentu dengan jabatan seperti ini kok bisa memiliki rumah yang dikatakan miliaran, memiliki tempat istilahnya kosnya yang banyak seperti itu. Saudara kasih dalam Tuhan, ya itulah kalau hidup kita ya senantiasa ya di sini menjadi banyak tantangan. Ya harus sampai mungkin dengan Tuhan Yesus, ya hidup sesuai dengan tuntunan Alkitab. Ya di dalam pekerjaan, keluarga dan pelayanan. Kita harus selaras dengan firman Tuhan. Sebenarnya kita mudah ya melakukan hal itu. Kan sekarang lebih mudah ya istilahnya mau bisnis ya nggak perlu lagi kita keluar sana kemana-mana. Ya hati-hati dengan handphone saudara. Ya di mana handphone selain kita mendapat pengetahuan, saudara bisa dibawa namanya hal yang tidak terpuji. Ya di sini bisa melakukan namanya judi online. Bukan pinjol aja, pinjaman online, tapi bisa judi online. Hati-hati. Kaum muda remaja di tempat ini saya percaya remaja pemuda GCI Citra Raya adalah jemaat yang baik, amin. Puji Tuhan ya, menjauhkan hal yang demikian. Ini hati-hati, jangan sampai kita tergiur ingin mendapat uang banyak tambahan, ya bisnis yang nggak mau pusing, melakukan judi online, ya ikut-ikutan seperti itu. Ya banyak ceritanya, ya banyak juga cerita, ya bukan hal yang dapat keuntungan, tapi kehidupannya, ya baru gajian udah habis, bertahun-tahun bekerja nggak punya uang, ya nggak punya masa depan. Kenapa? Ya karena berjudi. Ya tidak pekerjaan dalam keluarga. Ini kurang perhatian dengan keluarga, mulai ya kita perhatikan keluarga kita. Hidup yang seperti apa yang Tuhan inginkan, hidup ya pekerjaan yang baik, keluarga yang harus kita jaga dengan baik, tapi lagi melayani Tuhan. Kita harus punya loyalitas yang luar biasa. Ayo kita ya melayani Tuhan lebih lagi dengan hati, dengan kehidupan kita. Ya kalau dengan visi kita ya kalau kita lagi enak ya kita ke gereja, kita melayani. Kalau enggak ya udah tinggalin aja. Lagi capek om, tante, sorry gantiin aja yang lain deh. Karena dengan tubuh saudara ada batas. Tapi kalau kita dengan punya roh yang semangat, yang berapi-api dengan Tuhan, saya percaya saya tidak akan dibatasi jarak dan waktu. Amin. Kadang-kadang dekat, jauh, saudara tetap hadir lebih awal. Saya dapat ceritanya, jauh banget rumahnya, tapi dia datang untuk pelayanan, untuk latihan lebih 1 jam lebih awal. Puji Tuhan. Walaupun saudara menunggu, saya percaya Tuhan akan gantikan dengan luar biasa sukacita. Amin. Yang melayani, syukuri saudara. Saudara diberikan kesempatan yang luar biasa. Itulah kuncinya saudara, hidup orang seperti apa? Hidup yang benar-benar menikmati, keluarga yang diberkati, ya pelayanan yang diberkati. Itu yang harus kita dapatkan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Biar kita boleh bersyukur apa yang Tuhan berikan menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Kita kepala kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada saat ini, di mana kami boleh melihat Tuhan kehidupan yang sesungguhnya yang Kau inginkan hidup kami Tuhan. Banyak di luar sana tantangannya, godaannya, impian-impian yang ditawarkan untuk kami mungkin berpaling Tuhan kepada dunia ini. Tapi jangan sampai kami dalam satu cerita ayat itu menyesal setelah dia mendapatkan anaknya sudah meninggal. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang selama dia kejar itu sia-sia. Akhirnya dia menyadari dia hanya mimpi. Dia memeluknya dengan berkata yang berarti, biarlah dia peluk, dia erat, dia akan berikan yang cukup berarti buat buah hatinya.
Biar kami yang saatnya diberikan kesempatan mengasihi Engkau. Biar kami boleh punya waktu yang lebih lagi Tuhan, mengasihi, mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga hidup kami boleh berarti Tuhan Yesus. Kesehatan kami berikan yang terbaik buat Engkau selagi kami muda Tuhan. Biar segala pun apa yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami, sehingga kami dilalukan itu semua Tuhan. Dan kami diberikan kekuatan untuk selalu datang Tuhan dan bersyukur dan menjadi orang-orang yang berdampak Tuhan dimanapun kami berada. Menunjukkan kehidupan rohani kami Tuhan, menjadi berkat, menjadi faedah buat yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus buat apa yang Kau sudah kerjakan pada saat ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan menolong pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada yang melanjutkannya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Dan tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Matianus yang sudah menemani kita dengan firman Tuhan yang meneguhkan iman kita hari ini. Biarlah kita akan menjadi orang Kristen yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Rudi Matianus, dan kita mendoakan dan plan-plan selanjutnya Tuhan memakai beliau untuk menjadi berkat, dan biarlah Tuhan akan memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kegiatan kita selama sepekan sudah diatur dengan baik dalam warta jemaat secara digital yang sudah dibagikan di WA Group. Dari hari Selasa itu ada komunitas komunikasi pastoral online atau onsite. Lalu Rabu tanggal 21 September jam 8 malam diundang seluruh pengurus gereja dan panitia 2022 untuk hadir dalam Zoom meeting. Rapat membahas berkenaan dengan finishing pelaksanaan pembangunan tahap kedua dan juga untuk persiapan Natal Gathering. Lalu hari Kamis ada komunikasi pastoral online atau onsite, dan Bapak Ibu sekalian hari Jumat ada latihan persiapan untuk ibadah dan juga FPD onsite. Lalu hari Minggu depan tanggal 25 September 2022 kita akan ibadah baik jam 8 pagi maupun jam 10 sesuai pilihan dari jemaat. Lalu jam 9 pagi ada ibadah raya anak. Yang melayani sudah ada di warta jemaat, yaitu baik ibadah yang pertama jam 8 pagi maupun ibadah jam 10 pagi. Jadi kita akan berdoa supaya Tuhan hadir, Tuhan menjamah dan memberkati setiap umat Tuhan yang hadir dalam rumah Tuhan. Lalu yang kedua adalah berkenaan dengan baptisan massal akan dilaksanakan tanggal 17 Desember 2022 bersamaan dengan gathering Natal kita. Oleh karena itu bagi jemaat yang belum di Bursa Islam bisa mendaftarkan dan mengisi formulir. Nanti bulan Desember ada baptisan massal. Nah Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah berkenaan dengan hari-hari ini ya, kita banyak yang mengalami sakit. Oleh karena itu mari kita akan jaga kesehatan, jaga secara fisik, dan terlebih biarlah kita akan belajar terus berdisiplin di dalam kehidupan kita. Biar Tuhan akan memberkati. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan berdoa. Nanti Saudara Ali dan Saudari Meta bisa maju ke depan untuk melayani dalam pengedaran kantong persembahannya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat kebaikan Tuhan dan anugerah-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan ajak memberi dengan penuh sukacita, dan Tuhan pasti akan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke rekening BCA nomor 0230999494 atas nama Gereja Sidang Sumatera Citaraya atau Gereja Citaraya. Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami bersyukur di penghujung ibadah kami Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa yang kami rindukan. Perbuatan besar, perbuatanmu yang ajaib akan dinyatakan bagi Indonesia, bagi Banten dan Tangerang. Dan terus kami mengeluhkan nama-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Engkau akan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati, dan Tuhan mengadakan terobosan. Pada saat ini ada banyak orang yang sedang bergumul secara ekonomi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar pemulihan dinyatakan oleh Tuhan. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan untuk gereja Sidang Jemaat Allah, biar menjadikan gereja yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan kami berdoa menyerahkan buat gereja kami di tempat sini, memberkati yang berulang tahun, baik Yonatan Kristianto, kami menyerahkan untuk Putri Bambu, kami menyerahkan Ibu Yayang, kami serahkan untuk Rifka Safira ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dengan masa depan penuh harapan di dalam Tuhan. Kami berdoa bersyukur Tuhan menyerahkan buat jemaat dari bayi hingga orang dewasa bahkan yang lanjut usia, biar Tuhan akan memberkati. Kami berdoa mengucap syukur buat hamba Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam ibadah raya hari ini. Tuhan memberkati seluruhnya Tuhan, baik pengkhotbah Pendeta Rudi, WL, singer, pemain musik dan seluruhnya Tuhan. Biar Tuhan akan memberkati dengan pelimpahan daripada Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dengan yang lain dan berjumpa dengan keluarga kami, beraktivitas selanjutnya pada hari ini. Bila kami akan memuliakan nama Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah yang memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Sidang Jemaat Allah kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai kita hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita gerejanya. Dengan penuh sukacita, mari kita katakan amin.